Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam pemilu. Namun, masih ada generasi muda yang melakukan gerakan golput pada saat pemilu berlangsung. Karena mereka masih ada kurangnya pendidikan politik dan kesadaran generasi di kalangan generasi muda. Jadi, pada video ini saya akan membahas topik mengenai pendidikan politik dan kesadaran kritis di kalangan generasi muda di Indonesia. Kenapa sih ini penting? Karena generasi muda adalah masa depan kita, dan pemahaman mereka tentang politik bisa mengubah arah bangsa. Jadi, apa sih pendidikan politik itu? Pendidikan politik adalah proses di mana kita belajar tentang sistem politik, hak-hak sebagai warga negara, dan cara untuk berpartisipasi dalam politik. Ini mencakup pemahaman tentang institusi politik, prosedur pemilu, serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pendidikan politik tidak hanya penting untuk pemilihan umum. Ia juga membantu generasi muda memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik, mereka bisa lebih sigap untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, mari kita bahas, mengapa sih kesadaran kritis itu penting? Kesadaran kritis adalah kemampuan untuk berpikir analitis dan mengevaluasi situasi politik dan sosial. Ini membantu generasi muda untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan dan menganalisisnya. Dengan kesadaran kritis, mereka bisa menilai kebijakan publik, memahami dampak dari keputusan politik, dan mengendalikan ketidakadilan. Ini sangat penting, karena tanpa kemampuan berpikir kritis, generasi muda cenderung menjadi pasif dan terjebak dalam rutinitas politik yang ada. Mereka perlu menjadi agen perubahan yang aktif, bukan sekedar pengamat. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, sistem pendidikan kita masih cenderung konvensional. Kurikulum yang kaku dan penekanan pada hafalan sering menghambat kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Mereka seringkali tidak diberikan kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, partisipasi politik generasi muda di Indonesia juga dianggap rendah. Banyak yang merasa bahwa politik adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya partisipasi politik dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Namun masih ada harapan. Dengan meningkatnya akses terhadap informasi melalui internet dan media sosial, semakin banyak anak muda yang terlibat dalam gerakan sosial dan politik. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran kritis ini? Pertama, pendidikan politik harus inklusif dan partisipatif. Ini berarti melibatkan generasi muda dalam diskusi, menggunakan metode yang menarik seperti simulasi debat, role playing, dan proyek komunitas. Program-program seperti ini tidak hanya mengajarkan tentang teori, tetapi juga memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana politik bekerja. Selain itu, penting juga untuk melibatkan generasi muda dalam diskusi tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan ketimpangan sosial. Dengan cara ini, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Seperti pembahasan kita sebelumnya, peran media sosial ini sangat penting dalam pendidikan politik. Media sosial telah menjadi platform penting bagi generasi muda untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan mengorganisir gerakan politik. Dengan menggunakan media sosial, generasi muda dapat dengan mudah mengakses informasi politik dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Kesimpulannya, pendidikan politik dan pembentukan kesadaran kritis di kalangan generasi muda bukan hanya penting untuk meningkatkan partisipasi politik, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi itu sendiri.
Generasi muda yang memiliki kesadaran kritis akan mampu berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan, serta mampu menantang ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, perlu juga dianalisis bagaimana partai politik di Indonesia membuka ruang bagi generasi muda baik dalam hal rekrutmen, posisi kepemimpinan, maupun ruang aspirasi. Keterbukaan partai politik terhadap partisipasi generasi muda menjadi kunci dalam membentuk politik yang inklusif, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan masa depan. Hal ini akan menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan bagaimana partai politik berperan sebagai agen transformasi sosial yang adaptif terhadap perkembangan zaman.